Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'jud dan Ma'jud merupakan salah satu tanda besar akan tibanya hari kiamat, yakni setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun Ya'jud dan Ma'jud itu sendiri telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ya'jud dan Ma'jud merupakan jenis bangsa atau ras manusia juga yang diturunkan dari salah satu cucu Nabi Nuh alaihissalam, Sanaf bin Yafis bin Nuh. Hanya saja tidak diketahui pasti pada generasi yang keberapa. Yang jelas bangsa ataupun ras Ya'jud dan Ma'jud ini mempunyai agresivitas tinggi yang sifatnya sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka suka menyerang, merampok bangsa-bangsa di sekitarnya dan bertindak sangat kejamnya sehingga menjadi momok dan ancaman bagi masyarakat sekitarnya. Rekaman paling sahih tentang keadaan Ya'jud dan Ma'jud ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 98 yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain sedang munculnya menjelang kiamat. Setelah terbebasnya Ya'jud dan Ma'jud ini dari dinding baja yang dibuat Zulkarnain, disitir dalam Quran Al-Anbiya ayat 96 beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat juga menjelaskan tentang keberadaan Ya'jud dan Ma'jud ini. Zulkarnain atau dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain dalam sejarah terkadang dihubungkan, disamarkan dengan nama Iskandar dari Macedonia atau The Great Alexander. Bukanlah seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang memiliki keutamaan dan prestasi luar biasa sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Menyebutkan ia hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, tetapi ada juga menyebutkan sebelumnya, yakni sekitar 300 sebelum Masehi. Ada juga pendapat yang menyebutkan ia hidup sekitar 1500 sebelum Hijriah atau 900 sebelum Masehi. Wallahu a'lam. Allah memberikan kepada Zulkarnain keimanan, kecerdasan, kekuatan dan kekuasaan serta pasukan yang sangat kuat. Ia bisa menaklukkan dan menyatukan wilayah barat Afrika hingga wilayah di timur India, menghapuskan segala macam kezaliman dan menebarkan keimanan serta kedamaian di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Zulkarnain melanjutkan misinya ke arah utara hingga tiba di suatu negeri yang bergunung-gunung. Ada yang menyebutnya di wilayah Turki atau wilayah Azerbaijan atau Armenia sekarang ini. Zulkarnain kesulitan melakukan komunikasi dengan penduduk di daerah itu karena mempunyai bahasa yang berbeda. Tetapi akhirnya ia memahami kalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan dan ancaman dari bangsa Ya'jud dan Ma'jud yang berdiam di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Sejak awal melakukan muhibbah ke segala penjuru bumi, Zulkarnain mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan keamanan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak karena ambisi kekuasaan, kekayaan dan nama besar. Karena itu ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Zulkarnain mulai menggerakkan pasukannya untuk membuat proyek dinding atau bendungan yang akan menutup akses Ya'jud Ma'jud keluar dari wilayahnya. Dengan bantuan penduduk setempat, ia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dari tembaga sebagai bahan pembuatannya. Sebagian ulama menyebutkan dinding atau bendungan itu terdiri dari 2 lapis besi setinggi 2 gunung yang mengapitnya. Di tengah-tengahnya dituangkan tembaga yang telah dicairkan dengan panas sangat tinggi.
entah teknologi atau arsitektur apa yang digunakan Zulkarnain dalam merealisasi bendungan baja tersebut, sehingga begitu kokohnya hingga dekat datangnya hari kiamat kelak. Tetapi yang jelas hal itu tidak terlepas dari bimbingan ilham wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sikap tawadu Zulkarnain tampak sekali ketika dinding bendungan itu telah selesai dikerjakan. Ia berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sebagian riwayat menyebutkan tempat tinggalnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah jurang yang begitu dalam, terkurung oleh dua gunung yang mendindingkannya begitu tinggi, hampir tidak bisa didaki karena begitu licinnya. Di balik gunung-gunung itu hanya batuan-batuan yang sangat curam dan terjal, serta lautan luas yang begitu ganas gelombangnya. Setelah jalan keluarnya tertutup dengan dinding yang dibuat Zulkarnain itu, praktisnya Ya'juj dan Ma'juj terisolasi dari dunia luar. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus tempat tinggalnya. Namun demikian, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap bisa bertahan hidup menjelang kiamat kelak, bahkan berkembang biak dengan sangat cepat sehingga jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau setiap harinya Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan penggalian untuk menembus gunung atau dinding baja tersebut. Setelah sehari penuh melakukannya penggalian begitu dalam dan jauhnya, bahkan hampir saja mereka bisa melihat sinar matahari, salah satu pemimpinnya akan berkata, "Berhenti, kembalilah kamu sekalian. Kita lanjutkan besok pagi untuk menggalinya." Malam harinya Allah mengembalikan lagi dinding gunung atau bendungan. Malam harinya Allah mengembalikan lagi dinding gunung atau bendungan itu seperti semula, sehingga pada harinya mereka harus menggali lagi dari awal. Ketika mereka telah hampir menembus dan nyaris melihat sinar matahari, lagi-lagi pemimpinnya menghentikan untuk melanjutkan penggalian keesokan harinya. Pada malam harinya Allah mengembalikan galian mereka seperti semula. Begitulah berulang-ulang hingga hari kiamat menjelang. Dan memang seperti itu yang dikehendaki Allah. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ketika kiamat benar-benar telah sangat dekat. Sebagian ulama berpendapat ketika munculnya menjelang hari kiamat kelak, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang. Walau sebenarnya berasal dari ras manusia, juga mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Bentuk yang pertama mirip dengan lebah atau pohon besar, Al-Arzi, dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Yang kedua, ukurannya lebih kecil dan terbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut. Yang ketiga, sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar atau kukunya sangat panjang dan suaranya seperti auman singa dan gonggongan anjing. Tentu sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana bisa seperti itu. Tetapi kalau mengutip teori evolusi Darwin, terlepas bahwa kita tidak boleh mempercayai pendapatnya bahwa manusia berasal dari jenis primata atau kera, bisa saja Ya'juj dan Ma'juj mengalami evolusi yang menjalani proses adaptasi sehingga menjadi 3 bentuk dan ukuran yang berbeda seperti itu untuk diketahui. Nabi Adam AS diciptakan setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Tentunya Nabi Nuh AS tidak jauh berbeda dengan ukuran beliau. Tetapi apapun bentuk dan ukurannya, benar atau tidak, semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Mereka memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tanda besar datangnya kiamat, dan mereka semuanya itu hanya akan menjadi penghuni neraka jahanam karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat dari sahabat Nawas bin Sim'an, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa setelah terbunuhnya Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa AS,
Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu, selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang soleh, ke Bukit Tursina. Maka Nabi Isa membawa kaum muslimin menuju Bukit Tursina, dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj yang dengan cepat bergerak membanjiri bumi di sekitarnya. Seperti digambarkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang dan menghancurkan apapun yang mereka temui, walaupun dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil atau besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Dan tidak ada dari mereka yang mati kecuali telah menurunkan berkembang biak paling tidak 1.000 orang. Ketika melalui danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mendapati dalam keadaan kering dan berkata, tentunya di sini ada air sebelumnya. Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali 4 tempat: Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Bukit Tursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup. Kalaupun ada, mereka merasa kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau atau sumber air lainnya kecuali telah mengering, dihabiskan airnya. Begitu juga, hampir tidak ada perpohonan dan tanaman atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan atau dihabiskan oleh mereka ini. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di 4 tempat tersebut, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, juga mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena terbatasnya makanan. 1 kepala sapi saat itu bisa lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar adalah uang emas berkadar 22 karat dengan berat hampir 4 gram. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan, dan Allah mengabulkan. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit semacam ulat yang menggerogoti leher, dan mereka jatuh bergelimpangan di tempat-tempat masing-masing. Riwayat lain menyebutkan mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum Ad, dan hanya dalam waktu 1 jam tidak satu pun mereka yang hidup. Nabi Isa dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur. Tetapi permasalahan belum selesai. Sampai di situ, begitu turun dari Bukit Tursina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena begitu banyaknya. Lagi-lagi Nabi Isa berdoa dan Allah mengirimkan ribuan burung sebesar unta dan berparuh besar. Dengan paruhnya, mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang tidak dihuni manusia. Dalam riwayat lain, bangkai-bangkai itu dibuang ke laut untuk makanan ikan-ikan dan penghuni laut lainnya. Walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu masih berserakan di seantero bumi. Begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya, membersihkan dan menyucikan bumi seperti sedia kala. Tetapi baunya tidak bisa lenyap. Diperlukan waktu 7 tahun sampai bau Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar hilang. Terkadang dibantu dengan menyalakan api untuk mengurangi baunya. Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ada juga sekelompok ulama yang menganggap bahwa nama itu hanyalah istilah untuk suatu bangsa yang suka menyerang, mengganggu atau membantai bangsa lainnya. Seperti misalnya pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu yang pernah menghancurkan hampir separuh Asia, termasuk Imperium Islam saat itu. Tetapi mayoritas ulama menolak pendapat ini karena jelas-jelas Al-Quran dan beberapa hadis sahih menjelaskan keberadaannya Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab.